Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian di belajarbahasarusia.id. Kali ini kita akan belajar gender kata benda. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, dalam bahasa Rusia itu semua benda punya gender. Jadi ada 3 gender utama, yaitu maskulin atau laki-laki, feminin atau perempuan, dan yang ketiga ada netral. Jadi semua benda ya itu ada gendernya dalam bahasa Rusia. Contohnya, lampu itu dia feminin. Baju ini kaos feminin. Kalau misalnya ini ruchka ya, pensil itu juga feminin. Apa yang maskulin? Contohnya apa ya? Telepon ya, telepon, HP ya itu maskulin. Kalau yang netral gimana Kak? Yang netral itu contohnya jendela ya, atau apalagi ya, apel itu gendernya netral dalam bahasa Rusia. Kenapa kayak gitu ya? Atau gimana caranya menentukan benda itu maskulin, feminin, ataupun netral? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Jadi dalam bahasa Rusia itu ada 3 gender ya. Yang pertama itu gender maskulin atau on dalam bahasa Rusianya. Yang kedua, Ana atau dia perempuan ya. Dan yang terakhir, Ano atau dia netral. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, semua benda ada gendernya dalam bahasa Rusia. Gimana cara kita menentukan gender sebuah benda? Gampang banget ya teman-teman. Jadi kita menentukan gender sebuah benda itu dari huruf terakhir ya. Jadi akhirannya. Kita perhatikan untuk yang gendernya feminin ya. Untuk yang gendernya feminin, biasanya itu diakhirin huruf A ya. Diakhirin huruf A dan juga huruf ya. Contohnya sistra ya, sistra akhirannya A makanya dia feminin. Aptieka ya, dia juga feminin. Yang ini teman-teman. Kalau misalnya yang ya contohnya tiotia ya, yang ini tiotia. Kalau misalnya simya juga sama ya, dia feminin. Kalau dia ini pisnya ya, piesnya artinya lagu sama juga feminin karena akhirannya ya. Dan contohnya lagi auditoria. Auditoria itu gendernya feminin ya. Nah, seperti itu tadi. Jadi yang akhirannya a dan ya itu kita masukkan ke feminin. Gitu kira-kira ya. Lanjut ke yang gendernya netral nih. Yang gendernya netral biasanya akhirannya o atau y. Ya, contohnya akno, akhirannya kan o ini, makanya dia gendernya netral atau ano. Ya, kalau misalnya pismo juga sama ya, pismo kan dia gendernya netral karena akhirannya o, pismo. Morie ya, sama juga akhirannya y. Upraznenie sama ya, artinya ini latihan. Upraznenie dia gendernya netral gitu. Jadi yang akhirannya o dan y itu gendernya netral. Nah, Kak, jadi gimana kalau untuk maskulin apa gendernya gitu ya? Jadi gampangnya kayak gini teman-teman. Untuk maskulin itu akhirannya semua konsonan atau dengan kata lain ya selain a, ya, o dan y gitu ya. Jadi contohnya nih huruf t, brat ya, brat. Teater juga maskulin ya. Dan juga yang akhirannya ikrat kaya juga masuk maskulin ya, musei. Contohnya seperti ini. Jadi banyak banget ya. Telepon, kenapa tadi dia telepon itu maskulin? Karena dia itu akhirannya n ya. Telepon, makanya dia jadi maskulin gitu ya. Tapi kita perhatikan di sini ada tanda lemah ya. Jadi banyak dalam bahasa Rusia itu kata yang diakhiri dengan tanda lemah. Nah, untuk yang tanda lemah ini ada 2 kemungkinan ya, kadang-kadang dia masuk ke maskulin, kadang-kadang masuk ke feminin. Jadi harus lebih hati-hati untuk mengkelompokkan kata benda yang akhirannya tanda lemah. Contohnya prepodavatel ya, ini artinya ya, ini artinya adalah dosen. Prepodavatel. Sama satu lagi contohnya slavar ya, slavar itu juga maskulin teman-teman. Tapi contohnya seperti mat ya, artinya ibu ya, ini gendernya feminin. Citrat itu juga feminin ya, artinya buku catatan ya. Itu kira-kira. Jadi untuk
yang akhiran tanda lemah lebih hati-hati ya. Ini bisa langsung dihafal aja karena nggak ada tanda-tanda gimana dia gendernya, yang akhirannya tanda lemah ke maskulin, yang ke feminin gimana, nggak ada ya. Jadi tinggal dihafal aja. Begitu tadi dia penjelasan singkatnya. Tapi bukan bahasa Rusia namanya kalau tidak ada pengecualian-pengecualian. Pasti akan banyak ya. Akan banyak sekali pengecualian-pengecualian yang teman-teman harus hafal. Aku kasih contoh beberapa pengecualian ya. Oke, mari kita simak. Pengecualian yang pertama ya. Yang pertama itu adalah papa ya. Aku tulis gini aja deh. Papa ya. Papa itu akhirannya kan A ya. Tapi sesuai dengan ini tadi kan yang akhirannya itu A, itu dia gendernya feminin. Cuma yang kita tahu kan papa itu artinya ayah ya. Jadi dia itu pengecualian. Papa itu adalah on ya teman-teman. Juga contohnya lagi jaja ya. Jaja itu artinya paman ya. Walaupun akhirannya ya, dia ini tetap akan jadi on. Banyak contohnya ini. Seperti dedushka ya. Dedushka artinya apa? Kakek ya. Dia akhirannya A tapi ya tetap aja dia on. Itu untuk yang jadi maskulin. Bagaimana dengan yang netral ya? Nah, yang akhirannya M-ya ya, diperhatikan ini teman-teman, M-ya biasanya dia ini jadi gendernya ke netral atau ano. Contohnya kita kasih contoh Imya ya. Imya itu artinya nama ya. Dia itu walaupun akhirannya ya, dia itu bukan feminin tapi masuk ke netral ya. Contohnya lagi Plamya ya. Plamya akhirannya ya, dia itu bukan feminin tapi masuk ke netral. Kayak gitu kira-kira. Aku rasa segitu dulu penjelasan untuk gender kata benda kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti aku akan balas. Dan juga kalau teman-teman ingin gabung les belajar bahasa Rusia online lewat Zoom, kalian juga bisa kunjungin kita di @belajarbahasarusia.id di Instagram. Kalian bisa tanya dengan admin mengenai kelasnya lebih lanjut. Aku tunggu kalian di kelasnya ya. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian rasa video ini berguna, supaya teman-teman yang lain yang ingin mempelajari bahasa Rusia juga bisa terbantu dengan video ini. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.